I need more money. We don't have I any can't more money, compete Billy. against Judge 120 their million. players and mismanage their teams. Art Howe is not the problem. The problem is up in the general manager. If someone bunts on us, just pick it up and throw it first. Bunts. Bunt is not. I'm not even. Seseorang pria yang menjabat sebagai manajer pelatih mendatangi sang pemilik klub yang ia tunggangi untuk meminta dana tambahan agar mereka bisa meraih kemenangan di musim berikutnya. Beberapa pemain top mereka bahkan diambil alih oleh tim lain karena kekurangan uang. Sayangnya permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh sang pemilik klub. Ia mengatakan berusahalah dengan batasan tim yang ada saat ini dan lakukanlah yang terbaik bagi tim. Sebenarnya pemilik klub sudah cukup bangga akan pencapaian pria ini, cuman ia memiliki target untuk memenangkan kejuaraan, bukan sekedar masuk final dan sebagainya. Shin berpindah di tahun 2001, di mana terjadi pertandingan final antara dua klub baseball besar di Amerika, yaitu New York Yankees versus Oakland Athletic. Sang manajer dari klub Oakland bernama Billy terlihat hanya memantau pertandingan dari televisi. Tak lama kemudian pertandingan pun berakhir dan ternyata timnya Oakland harus menelan kekalahan. Billy harus menelan pil pahit karena timnya dikalahkan oleh tim New York Yankees. Kekalahan ini sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan karena Oakland adalah tim kecil underdog dengan sokongan dana yang terbatas. Sedangkan tim New York adalah tim kaya yang tentu tim mereka mampu membelanjakan uang untuk membeli beberapa pemain top. Meskipun tahu timnya bakalan dihabisi, tapi kekalahan ini tetap aja menyakitkan bagi si Billy dan sangat membuatnya kesal. Hal itulah yang menyebabkan Billy langsung mendatangi pemilik klub untuk meminta tambahan dana agar bisa membeli pemain untuk meningkatkan kualitas tim. I need more money, Steve. Billy, I need more money. Saat pulang ke rumah, kekacauan Billy semakin bertambah karena salah satu pemain incarannya diambil oleh tim lain akibat keterbatasan biaya. Akhirnya di hari berikutnya, para pencari bakat profesional di klub berkumpul untuk menentukan pemain mana saja yang akan mereka rekrut. Perdebatan di antara mereka cukup panas karena masing-masing dari mereka mengutarakan ide-ide masing-masing. Namun Billy sendiri terlihat pusing karena para orang tua ini tak paham masalah utama klub, yaitu uang. Makanya Billy meminta mereka untuk berpikir lebih waras dengan keadaan tim mereka saat ini, dari tim kaya dan tim miskin. Maka tim miskinlah yang akan jadi santapan tim kaya. Is that there are rich teams? Dari hasil rapat kemarin, Billy diberikan nama-nama pemain potensial untuk transfer musim ini dari salah satu klub lainnya, yaitu Cleveland. Makanya ia datang ke sana untuk negosiasi. Sayangnya satu persatu tawarannya ditolak, sampai ada satu pemain yang Billy pikir bakal ia dapat. Cuman seorang anak muda entah siapa namanya memberi saran ke sang pelatih dan pemilik klub untuk menolak tawaran tersebut. Keluar dari ruangan itu, Billy pun penasaran dan mendatangi anak muda gemuk tadi. Di ruangannya Billy menanyakan siapa dia sebenarnya. Kenapa Mark bisa menuruti perkataannya? Ia lalu memperkenalkan namanya Peter Brand dan bekerja sebagai asisten pelatih untuk menganalisis seluruh pemain. Awalnya Billy mengira Peter ini keponakan sang pemilik klub, makanya walaupun masih muda, Mark mau mendengarkan pendapatnya. Percakapan keduanya berlanjut di parkiran kantor karena Peter ragu untuk memutarkan pendapatnya di ruangan tadi kerjanya. Dari sosok pria gendut ini, kalau biasanya analis menilai pemain dari kemampuan mereka di lapangan,
Maka Peter ini justru menilai mereka dari angka-angka yang ia peroleh dari perhitungan rumit berdasarkan statistik pemain. Billy awalnya sempat mempertanyakan metode analisis dari sarjana ekonomi ini, tapi setelah menyimak penjelasan Peter yang logis dan menjanjikan, Billy akhirnya tertarik hingga ia pun merekrutnya ke Atletik sebagai penasehatnya. Di jalan pulang dari Cleveland, Billy mengingat masa mudanya di mana dulu ia adalah seorang pemain baseball profesional. Saat tamat SMA, pencari bakat mendatanginya karena ia dianggap memiliki talenta di atas rata-rata. Di saat yang bersamaan waktu itu Billy juga sebenarnya lulus beasiswa di Universitas Stanford, cuman ia memilih menjadi pemain baseball karena ia mendapat tawaran fantastis kala itu karena dianggap pemain potensial. Namun takdir berkata lain, setelah bergabung dan memulai karirnya di tim baseball, ia malah menjadi pemain yang tidak berkembang hingga ia dipecat oleh klubnya. Tak lama berselang Ben dan Peter mulai mencari 3 pemain baru yang murah untuk menyesuaikan dana timnya yang pas-pasan. Dari sini Peter pun kemudian menjabarkan visinya yang aneh namun patut untuk dicoba. Ternyata Peter melirik deretan pemain cadangan yang bisa dibilang mereka adalah pemain buangan namun masih mempunyai potensi dalam bermain. Di sana ia pun menjelaskan metode yang ia gunakan untuk menganalisis pemain, yaitu berdasarkan statistik angka dan bukan perasaan, layaknya para pencari bakat lainnya. Menurutnya semua klub terlalu tergantung bagaimana membeli pemain terbaik, sedangkan yang benar bagaimana caranya membeli kemenangan itu sendiri. Dan itu adalah 2 hal yang berbeda. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di ruangannya Peter menjelaskan lebih detail lagi mengenai strategi dan analisisnya. Walaupun hanyalah seorang sarjana ekonomi, ia malah mampu membuat program untuk menganalisis kemampuan seluruh pemain di Amerika dari 20.000 pemain baseball yang ada di Amerika. Ada banyak pemain potensial yang murah yang tentunya bisa dimanfaatkan timnya saat ini. Dia juga mampu menemukan kombinasi tim terbaik hanya menggunakan formula tertentu yang ditemukan oleh ahli matematika terkemuka. Beberapa hari kemudian, rapat penentuan untuk transfer pemain di musim itu dimulai. Para agen sudah mensoroti 150 nama kandidat yang rencananya mereka rekrut untuk menggantikan 3 pemain top yang keluar dari klub musim lalu. Who do you want to talk about first? None of them. Tapi Billy langsung menolak seluruh nama pemain yang disarankan oleh para agen. Alhasil ruang rapat menjadi gaduh. Billy lalu menjelaskan jika dinilai berdasarkan angka 3 pemain yang meninggalkan klub mendapat persentase 1000, maka mereka harus mencari pemain dengan nilai yang sama berdasarkan statistik. Setelah menolak semua usulan pemain pengganti yang pergi meninggalkan klub, Billy lalu menyebut nama-nama yang akan ia bawa ke timnya. Meski semua para agen ini menolaknya dengan alasan mereka masing-masing. Grady, we'll be lucky to get 60 games out of you. A little thick around the waist. Esoknya Billy diajak ngobrol 4 mata dengan kepala pencari bakat yang bernama Grady. Grady lalu mengkritik keras strategi yang diusung Ben dan Peter. Sebab di mata Grady baseball bukan hanya tentang angka maupun sains, melainkan kemampuan lawan dan pengalaman di lapangan. Hal inilah yang membuat Grady pesimis hingga ia beranggapan bahwa strategi Billy itu hanya akan memperburuk kondisi tim bila diteruskan. Billy tetap bersikeras kalau strategi ini adalah cara paling jitu buat menyelamatkan Oakland Athletic dari kehancuran. Argumen ini pun terus berlanjut dan ternyata si Grady ini agen yang dulu merekrut Billy masih sekolah dan lalu membuangnya saat sudah gak berguna lagi buat klubnya. Perdebatan mereka berdua yang awalnya membahas soal klub akhirnya berubah jadi membahas masalah pribadi antara mereka berdua. Sampai akhirnya Ben pun memecat Grady. Fuck you, Billy. Now I will. Kini karirnya sebagai general manager klub sudah di ujung tanduk. Billy ini cuma tamatan SMA. Kalau ia gagal akan strategi ini, tak mungkin ada satupun lagi klub yang mau menerimanya. Bisa dibilang ia bisa jatuh miskin.
dan kerja serabutan karena banyaknya berita negatif terkait strategi Billy. Bahkan putrinya sampai khawatir terhadap karir sang ayah. Billy pun mencoba menghibur anaknya agar ia tak perlu mengkhawatirkannya. Besoknya saat di lapangan, Billy memperingati Art untuk menurunkan pemain sesuai strategi yang sudah disusun secara matang, namun kembali ia ditolak oleh Art. Alhasil, di pertandingan berikutnya saat pertandingan dimulai, sang pelatih tetap keras kepala dengan tidak mengikuti arahan dari Billy, sehingga membuat tim Oakland Athletic lagi-lagi menerima kekalahan. Bahkan Billy yang melihatnya pun semakin emosi. Belum lagi para pemain terlihat menikmati kekalahan saat di ruang ganti, membuat Billy tambah meradang lalu meluapkan emosinya. Malamnya Billy yang bingung harus ngapain lagi, tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Lalu keesokan paginya ia memanggil Peter untuk ke ruangannya. Sambil menelpon satu persatu manajer klub lain, ide gila Billy yaitu menjual pemain-pemain top yang sering diandalkan oleh pelatih Art dan menggantinya dengan pemain undervalue yang memiliki nilai statistik yang setara sesuai dengan analisis yang telah diberikan. Bisa dibilang cukup gila karena akan membuat seluruh media dan fans semakin emosi ke Billy. Bahkan Peter sempat menyuruhnya untuk berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan karena Billy masih dalam keadaan emosi, tapi Billy mampu meyakinkannya kalau ini semua pasti akan berhasil. Siang itu juga mereka berdua memecat pemain-pemain andalan Art Howe, dan habis itu langsung ke ruangannya memberitahu Art untuk menurunkan pemain sesuai dengan strategi yang ia pilih. Awalnya dia masih keras kepala karena strategi untuk pemain yang diusulkan Billy tak masuk akal, sampai Billy ngasih tahu kalau pemain andalannya semua sudah ia pecat. Agar strategi ini semakin efektif, mereka berdua turun langsung untuk memberitahu analisis dan strategi bermain kepada individual para pemain. Akhirnya, Billy mampu meyakinkan semua pemain untuk bermain sesuai dengan analisis yang telah diberikan. Kemudian, keadaan pun berubah. Kini pertandingan demi pertandingan mereka menangkan. Mereka sudah memenangkan pertandingan 7 kali berturut-turut, walaupun sudah membalikan keadaan tetap saja yang dianggap sebagai pahlawan oleh media, yaitu sang pelatih. Namun Billy tak peduli, ia tetap fokus untuk terus memperbaiki tim yang mereka susun. Salah satunya mengambil pemain baru, yang menurut statistik kemungkinan bisa melanjutkan kemenangan mereka. Di sini Billy melakukan berbagai macam strategi dalam negosiasi, sehingga akhirnya bisa mendapatkan pemain yang mereka inginkan. Dan kini Oakland Athletic punya modal yang lebih mumpuni untuk memenangkan gelar juara. Sementara itu tren kemenangan Athletic terus berlanjut hingga sejauh ini mereka telah menorehkan 16 kemenangan berturut-turut. Analis pun heran dengan laju tim Oakland Athletic yang semakin tak terbendung. Ditambah lagi mereka juga nggak nyangka karena kemenangan beruntun ini hanya dengan menggunakan strategi rumus angka. Cara itu awalnya dianggap menyimpang dari strategi permainan baseball biasanya. Oleh karena itu kemenangan beruntun Oakland Athletic ini sering diibaratkan seperti keajaiban yang sulit dijelaskan secara nalar. Bagaimana bisa sebuah rumus angka matematika bisa terwujud di dunia nyata dan bisa berhasil sukses, dan karena performa fantastisnya itu Athletic pun digadang-gadang akan memecahkan rekor kemenangan beruntun terbanyak dalam sejarah baseball Amerika. Dan tak terasa kini Athletic hanya perlu menang sekali lagi untuk meraih 20 kemenangan beruntun dan memecahkan sebuah rekor dunia baseball Amerika. Ketika pertandingan itu dimulai, Billy mendapat telepon dari putrinya yang sedang menonton pertandingan. Ia sangat bangga akan ayahnya dan menyuruhnya untuk menonton langsung. Awalnya Billy tak setuju karena menganggap selama ini kalau dia ikut nonton akan langsung berdampak buruk bagi klubnya. Namun karena ini bujukan putrinya sendiri, ia pun memutar balik kembali ke stadium untuk melihat langsung pertandingan. Saat memasuki stadium, Athletic masih memimpin jauh atas lawannya.
Namun, seiring waktu pertandingan entah bagaimana, tiba-tiba pemain Athletic melakukan banyak kesalahan dan membuat skor seimbang. Billy pun merasa itu adalah akibat kehadirannya, padahal ia sudah meninggalkan pertandingan dari pertengahan waktu sampai akhirnya. Tiba-tiba Art melepaskan egonya dan menurunkan pemain yang selama ini ia kurang percaya, namun berdasarkan statistik adalah yang bisa memberikan kontribusi untuk tim. Pemain itu tak lain adalah Scott, dan setelah gagal di awal-awal pukulan tanpa disangka, ia berhasil memukul bola keluar dari jangkauan lawan. Hal itu menandakan dalam 103 tahun sejak Liga Baseball Amerika dimulai, Athletic berhasil memecahkan rekor yang tak pernah ada tim manapun yang bisa meraihnya. Setelah mereka sukses memecahkan rekor kemenangan beruntun terbanyak dalam sejarah baseball itu, seketika itu pula semua orang yang menonton pertandingan itu larut dalam euforia kebahagiaan. Tapi anehnya ternyata Billy tidak terlalu menyikapi kesuksesan luar biasa timnya itu. Malah sekarang Billy justru khawatir dengan performa timnya saat di pertandingan semifinal nanti. Kecemasan Billy ini bukannya tanpa alasan, karena timnya memang berhasil mencetak rekor, tapi liga belum selesai. Artinya bila timnya kalah di pertandingan berikutnya, maka timnya itu akan tersingkir, dan kejadian tahun kemarin pun akan terulang lagi di mana timnya gagal menjadi juara liga. Dan yang lebih gawat lagi, Billy berfirasat dia akan dipecat jika Athletic gagal menjadi juara musim ini. Sayangnya ketika final di penyisihan grup terjadi, tujuan Billy selama ini belum bisa tercapai. Oakland Athletic akhirnya merasakan kekalahan setelah kemenangan tiada henti. Bahkan kini orang-orang kembali menghina apa yang Billy telah lakukan dan mengatakan baseball tak sekedar soal angka di komputer. Baseball tidak bisa berjalan berdasarkan statistik dan perhitungan matematika seperti filosofi yang mereka bawa. Setelah itu hari-hari pun terus berlalu. Billy merasa sangat frustasi dan merasa was-was karena posisinya sebagai manajer di klub itu pun terancam. Tapi beruntung apa yang dikhawatirkan Billy itu nggak kejadian, karena ternyata pemilik klub malah memperpanjang masa kontrak Billy dan ia pun masih dipercaya untuk memimpin Athletic di musim berikutnya. Lalu nggak lama kemudian Billy juga mendapatkan tawaran dari pemilik klub yang bernama Red Sox untuk memanajeri tim mereka, dan nggak tanggung-tanggung pemilik klub sini pun siap memberi gaji $12,5 juta. Pulang dari sana Billy terlihat bingung akan tawaran yang diberikan kepadanya. Peter pun datang dan bertanya berapa tawaran yang diberikan klub Red Sox. Saat melihat nilainya sendiri, ia pun kaget karena jika Billy setuju, ia akan menjadi manajer dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah Amerika. Cuman Billy bilang kalau dia nggak bakal membuat keputusan berdasarkan uang, sebagaimana waktu dia masih muda dulu dan memutuskan meninggalkan beasiswanya di Stanford yang telah membuat penyesalan terbesar seumur hidupnya. Ia bersumpah tak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimanapun juga di hatinya Billy, ia sangat mencintai Athletics. Dulu dia pernah gagal di klub ini sebagai pemain, tapi sekarang dia kembali lagi ke klub ini sebagai manajer, dan dia enggak akan berhenti sampai berhasil membawa Athletic juara. Setelah berdiskusi panjang dengan penasehatnya yang gendut ini, yang sudah dianggap sebagai sahabat terbaik, Billy akhirnya menolak tawaran menggiurkan dari klub Red Sox dan memilih untuk tetap setia bersama Athletic.